Salam bahagia rekan-rekan pendidik yang ada di seluruh Indonesia, terutama guru penggerak yang ada di seluruh Indonesia juga. Perkenalkan, nama saya Erna Sukmayani. Saya saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tabanan. Dan saat ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik sebagai salah satu wujud pemenuhan tugas aksi nyata saya di modul 2.3, yaitu supervisi akademik dengan coaching. Saat ini saya sudah ditemani oleh Ibu Niwayan Mertani, yang saat ini sebagai rekan sejawat saya di SD Negeri 2 Payangan. Nah, beliau saya akan ajak sebagai objek pengamatan saya untuk kegiatan supervisi akademik. Untuk itu, mari kita saksikan bersama dan kita mulai pra-observasinya. Selamat siang, Ibu. Apa kabarnya? Selamat siang, Gimana kabarnya? Kabar baik, astagfirullah. Oke, Ibu, saat ini untuk kegiatan hari ini saya ucapkan terima kasih sekali karena Ibu sudah meluangkan waktu bersama saya untuk melaksanakan kegiatan pra-observasi. Jadi kegiatan pra-observasi ini tujuannya untuk mengetahui sejauh mana persiapan Ibu sebelum melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, supaya nantinya kita lebih percaya diri, lebih siap untuk menghadapi murid-murid kita di kelas nanti. Nah, kalau boleh tahu Bu, harapannya untuk pembelajaran Ibu ke depan nanti apa? Agar siswa kami, terutama di kelas 1, bisa belajar mandiri, menentukan sikapnya yang baik pada saat kita mengajar, memberikan pengetahuan kepada anak didik itu, terutama di kelas 1, karena saya sebagai guru kelas 1, agar kedepannya nanti sikap moral itu lebih baik lagi. Oke, berarti lebih cenderung ke penanaman karakter yang mandiri dan bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri nanti ketika sudah di masyarakat. Baik, bagus sekali itu Ibu. Kalau boleh tahu persiapannya apa untuk itu? Persiapannya, kalau di dalam pelajaran PKN, Ibu menyiapkan simbol-simbol dari Pancasila itu. Misalnya simbol sila pertama gambar bintang, simbol sila yang kedua rantai, simbol sila yang ketiga gambar pohon beringin, simbol sila yang keempat gambar kepala banteng, dan simbol sila yang kelima padi dan kapas. Oke, berarti materi ajar yang Ibu akan terapkan nanti adalah Pancasila, ya Bu ya? Oke. Nah Bu, tujuan pembelajarannya Ibu nanti apa? Agar siswa dapat memasangkan lambang atau simbol-simbol dari sila-sila Pancasila itu dengan warna-warna sesuai dengan warna simbol dari lambang Pancasila itu sendiri. Misalnya warna bintang itu kuning, agar siswa dapat memasangkan warna kuning itu dengan simbol sila yang pertama, yaitu bintang dan seterusnya. Oke. Nah, tadi Ibu menyampaikan bahwa tujuan pembelajarannya agar murid Ibu bisa memasangkan sesuai dengan warna-warna simbol itu. Nah, kalau area pengembangannya untuk pembelajaran Ibu nanti itu di area mana? Di area produk, mengembangkan produknya, hasilnya nanti. Ya, misalnya anak itu bisa menggambar bintang, kemudian bisa mewarnai sesuai dengan gambar bintang itu sendiri. Oke, berarti masuk ke mungkin di skillnya, ya, atau keterampilan mereka dalam membuat produk dari pemahaman ya. Model pembelajaran yang Ibu akan gunakan saat penerapan nanti itu apa? Model pembelajarannya berbasis proyek. Berbasis proyek. Bisa diceritakan seperti apa itu? Misalnya anak-anak menggambar sila-sila yang kelima itu dari gambar 1 bintang, kedua padi dan kapas,
Jadi dia bisa menerapkan bintang itu letaknya di mana. Tuh, sudah jelas letaknya paling atas, yaitu sila ketuhanan. Dia mampu menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari, bahwa setiap kita melakukan sesuatu harus didasari dengan doa terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi mungkin yang saya tangkap adalah berbasis proyeknya karena ibu ingin menekankan kreativitas anak-anak, kemudian mereka juga harus mampu menuangkan hasil pemahamannya dalam bentuk produk nanti di akhir. Oke, baik sekali, bagus sekali Bu untuk persiapannya dari segi model, kemudian strateginya seperti apa? Strateginya eh, pembelajaran strategi yang ingin Ibu berikan kepada anak-anak, nanti strategi berdiferensiasi, misalnya anak-anak dari ini ya, karena anak-anak itu di dalam belajar kemauannya berbeda-beda. Jadi ada anak yang ingin mewarnai, Ibu berikan gambar bintang yang belum berwarna, kita kasih anak itu warna sesuai dengan warna bintang apa misalnya. Kemudian anak yang lain misalnya ada yang ingin bercakap-cakap tentang simbol-simbol Pancasila mungkin, atau ada yang menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, ini tergantung dari kemauan anak-anak itu sendiri. Diberikan kebebasan di dalam menentukan apa yang ingin dipelajari tentang sila-sila dari Pancasila itu sendiri. Oke, bagus sekali. Apa yang Ibu sampaikan itu sudah mengarah tentang pembelajaran diferensiasi yang mana Ibu melihat bahwa murid itu memang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi Ibu ingin memenuhi diferensiasi ini berdasarkan minat anak-anak. Iya. Oke, di akhir pembelajaran dalam bentuk produknya. Oke, Bu. Mengenai penilaian pembelajaran Ibu nanti untuk anak-anak, bagaimana wujud penilaian? Penilaian sikap di awal dulu ya, begitu kita masuk kelas kita berikan dulu persepsi bagaimana tanggapan anak-anak di dalam kita memberikan persepsi itu, apa dia mendengarkan ucapan kita. Dari sana kita sudah menilai sikapnya, dan kemudian di akhir pelajaran kita berikan dia produk atau sebuah tes. Oke, jadi dari segi sikap dan segi keterampilannya dalam membuat produk. Nah, Ibu, apakah sebelum Ibu menentukan atau menetapkan tujuan pembelajaran, apakah sebelumnya Ibu ada melakukan penilaian terhadap murid Ibu? Penilaian itu sifatnya hanya penilaian sikap saja, tidak objektif. Oh, penilaian sikap saja. Iya. Setelah itu ada lagi nggak? Penilaian kebutuhan belajar itu sesuai dengan minat anak, karena banyak anak juga ada yang hobi matematika, ada yang hobi bernyanyi, nah kemudian ada yang hobi menulis gitu. Berarti Ibu selama ini sudah menerapkan kebutuhan, menerapkan prinsip bahwa murid itu adalah unik. Jadi mereka memang berbeda dan kita harus analisis itu supaya nanti tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan itu bisa tercapai. Iya, sesuai dengan kurikulum sekarang yang kita terapkan adalah kurikulum merdeka. Jadi kita berikan anak itu kebebasan sesuai dengan materi yang kita berikan. Oke, baik. Kelasnya nanti kelas berapa Bu yang mau diajari? Kelasnya yang Ibu ajari nanti adalah kelas 1. Oke, kelas awal berarti Bu ya. Jam ke berapa Bu? Jamnya nanti jam ke pertama. Jam ke pertama, oke baik. Terus rencananya pelaksanaannya di hari apa Bu? Di hari Kamis. Oke, di hari Kamis, baik. Baik, terima kasih Ibu. Saya sudah menangkap apa yang Ibu sampaikan tadi tentang perencanaan pembelajaran Ibu ke depan.
Jadi tujuannya ini sebenarnya untuk mengetahui sih arah kegiatan pembelajaran itu kemana. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi persiapannya bisa berjalan dengan sukses dan mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu ingin harapkan. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan CGP dan rekan-rekan pendidik yang ada di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mengamati proses mengajarnya Ibu Martani dalam kegiatan observasi. Untuk itu, mari kita saksikan prosesnya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi teman-teman. Baik. Hari ini ada yang tidak hadir? Agus. Iya, Agus. Bagaimana dia? Sakit. Anak-anak yang lain bagaimana? Ada yang sakit di sini? Tidak ada? Semua sehat ya? Nggih, astungkare, semua sehat. Anak-anak, ini sekarang sudah mulai musim kemarau. Anak-anak jaga pola makan ya. Jangan sering-sering minum es ini ya, karena ada apa itu? Ada zat pewarna, ada sari manis, ini bisa mengganggu tenggorokan. Nanti anak-anak bisa batuk, bisa pilek gitu ya. Jaga kondisi ya. Ngerti anak-anak? Oke. Anak-anak bisa menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Bisa. Nah, sekarang untuk nambah semangatnya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya? Ayo kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, mulai. Garuda Pancasila dan lain sebagainya. Ya? Baik anak-anak, sekarang Ibu tanya, apa dasar negara kita? Ayo, baru tadi dinyanyikan. Apa dasar negara kita? Yang betul apa? Ayo, semuanya menjawab. Yang betul, ini gambar apa? Garuda apa? Yang jelas masih ada Pino, saya masih ada. C. Iya, huruf C. Sekarang habis C apa? A, ya. Ya, udah. A. Terus habis A? Ya, ada lagi nanti A. Ini baru apa bunyinya ini baru? Ini jangan lagi digituin. Panca. Nah, sekarang huruf apa yang belum? Apa I? S. Ya, bagus. Ya, S. Perlihatkan hurufnya. Y. S. Sudah? Apa bunyinya? Ya, kasih Ayunia satu ini. Jangan lewat, jangan lewat. Gini caranya hasil. Begini ya. Ini yang di luar-luarnya dulu. Ini dari luar dulu. Biar enggak di luar dulu dikunci. Kalau sekarangnya ayo warnai dulu semuanya. Akhirnya jangan kembali mana kelompoknya. Ya.
siapa nanti yang hobi warnai gambar Pancasila itu, siapa yang hobi menyanyikan lagu Pancasila, kalian tulis di rumah isi dari lagu tersebut. Bisa kan? Ya, sekarang Ibu tugaskan kepada anak-anak yang hobinya menggambar, warnai gambar tersebut. Nanti Ibu berikan gambar, nanti Ibu bagikan gambar di rumah. Kemudian yang hobinya bernyanyi, tulis syair lagu Garuda Pancasila di rumah. Kemudian setor besok pada Ibu syair lagu Garuda Pancasila. Oke? Sudah ngerti? Sudah? Ya, yang hobi menyanyi tulis syair lagu Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila. Nah, sekarang Ibu tanya kepada anak-anak ya, sebelum pelajaran ditutup, Ibu tanya dulu, senang nggak kalian belajar tentang Pancasila? Hah? Ada yang tidak senang? Hah? Semua senang? Senang? Nah, kemudian anak-anak senang nggak belajar tentang simbol-simbol dari Pancasila itu sendiri? Senang? Senang, ya. Jadi pelajaran hari ini Ibu akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi. Selamat siang Ibu Martani. Selamat siang Ibu Erna. Ya, senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan Ibu Martani untuk menyelesaikan tahap kita yang terakhir dalam supervisi akademik, yaitu tahap pasca observasi. Jadi tujuannya di sini kita untuk merefleksikan kembali Bu apa yang sudah Ibu lakukan, yang sudah Ibu rencanakan pada tahap awal yang sudah kita sempat lakukan. Jadi pada tahap ini kita berbincang-bincang kembali, ingin mengetahui bagaimana keberhasilan dari perencanaan yang sudah Ibu lakukan. Sebelumnya Ibu, saya tanyakan dulu nih perasaannya, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan perencanaan Ibu itu? Oh, senang sekali. Karena ini memang tugas kita sebagai guru, itu kewajiban kita tentu melaksanakan tugas itu dengan senang hati. Oke, berarti senang ya Bu ya. Jadi Ibu di sini sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap hasil observasi saya saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas, saya ingin bertanya-tanya kepada Ibu sesuai dengan panduan pertanyaan yang sudah saya siapkan di sini. Di mana yang pertama tadi terkait dengan perasaan Ibu tadi merasa bahagia gitu ya Bu ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang Ibu sudah lakukan di kelas itu menurut pandangan Ibu apakah sudah berhasil atau bagaimana? Keberhasilan itu belum maksimal, belum 100%, karena anak kelas 1 ini baru belajar 3 bulan, berlangsung masih banyak anak juga yang belum begitu fasih membaca, belum fasih mengucapkan kalimat-kalimat. Oke, berarti pelaksanaan Ibu dari sisi tujuan pembelajaran itu belum maksimal, belum 100% ya kalau kita buat dari nilainya. Oke, kalau kira-kira kalau dari segi Ibu berapa persen bisa nggak dipersentasekan itu untuk tujuan pembelajarannya? Iya, sekitar 80%. 80% sudah berhasil. Nah, dari sisi aturan kalau standarnya itu 75% ke atas. Jadi bisa kita tarik garis bahwa apa yang Ibu sudah rencanakan itu bisa dikatakan berhasil ya Bu ya. Nah, terkait dengan nilai 20% ini yang belum mencapai sepenuhnya keberhasilan itu Bu, pasti tentunya ada kendala, ada tantangan yang Ibu hadapi dalam proses tersebut sehingga ada angka itu yang tidak berhasil itu 20. Bisa diceritakan itu seperti apa? Iya, kekurang berhasilan ini saya akan berencana nanti untuk membuat media-media pembelajaran yang lebih menarik lagi agar anak itu belajar lebih efektif lagi, lebih senang lagi,
sehingga dia lebih mengenal lagi simbol-simbol dari Pancasila yang sudah kita ajarkan dulu. Oke, baik. Berarti tantangannya kalau saya bisa tangkap dari segi penggunaannya, Iya, penggunaan penggunaan media medianya. aja yang belum maksimal. Iya. Kalau boleh lagi saya tahu bagaimana sih kondisinya yang 20% anak ini sampai tidak berhasil sesuai dengan target kita. Apa mungkin saya ingin mengetahui lebih jauh gitu, apa ini perilaku yang terlihat saat itu. Ini ada anak yang kurang aktif di dalam mengikuti pelajaran, ya tidak fokus terhadap apa yang kita sampaikan. Ada yang masih colak-colek dengan teman gitu, kurang fokus intinya terhadap pelajaran yang kita berikan. Berarti intinya keputusan anak masih belum 100% jelas ya. Nah, kalau boleh lagi saya tahu Ibu, apa yang menyebabkan ya anak-anak kok bisa nggak fokus seperti itu? Iya, barangkali menurut pandangan Ibu ini anak ini karena waktu di TK itu masih terbawa-bawa. Kebiasaan di TK itu dia sering bermain, keluar masuk gitu pada saat pelajaran. Walaupun kita sudah berkali-kali menasehati anak itu agar diam, fokus, perhatian terhadap apa yang kita sampaikan, tetapi masih ada juga yang itu keluar masuk saat diberi pelajaran. Karena waktu di TK itu dia belajarnya sambil bermain gitu. Mungkin itu yang masih mengenang, terlekat di hatinya, sehingga dia tidak fokus terhadap pelajaran yang kita sampaikan. Itu masih sifatnya bermain gitu. Oke, saya tangkap Ibu mungkin karena Ibu menduga itu masih terbawa suasana saat dia di taman kanak-kanak. Jadi sekarang belum move on istilahnya, di kelas 1 masih tidak memperhatikan lah gitu ya pelajaran di kelas oleh gurunya gitu. Nah, kalau selain itu ada nggak kemungkinan yang lain yang mempengaruhi? Barangkali ini media kurang menarik. Medianya kurang menarik. Ya maklum karena saya di bidang IT ini kurang, sehingga penampilan tayangan-tayangan media itu untuk di layar itu mungkin kurang yang berikan kepada anak-anak, sehingga yang minta kepada guru-guru muda yang bisa IT nanti membantu untuk menayangkan media-media yang lebih menarik, sehingga anak-anak fokus belajar di kelas, tidak lagi istilahnya bermain keluar masuk. Oke, berarti dari segi media. Nah, Ibu juga sudah menyampaikan tadi tentang upaya yang bakal Ibu lakukan untuk meminta bantuan ya kepada rekan-rekan yang bisa lebih menguasai IT. Selain itu mungkin dari upaya yang Ibu lakukan, selain Ibu meminta bantuan kepada rekan-rekan sejawat, dari Ibu sendiri untuk meningkatkan fokus anak-anak? Iya, saya akan membuatkan media dengan gambar-gambar yang lebih menarik lagi. Misalnya cara mewarnai itu, ya misalnya mewarnai simbol-simbol dari Pancasila itu sendiri, ya karena dia masih ragu-ragu menaruh warna itu. Dengan contohnya warna bintang itu misalnya dengan warna kuning, tapi yang berikan kepada anak-anak itu masih belum berwarna, sehingga dia masih ragu-ragu untuk mewarnai. Oke, berarti Ibu akan membuat media sendiri. Kan rencananya Ibu mau menerapkan kegiatan itu? Mungkin minggu depan setelah Hari Raya Galungan ini. Karena sebelum Galungan ini mungkin kita ya masih ada kesibukan sedikit ya. Setelah libur Galungan Astungkara bisa terlaksana itu. Iya, baik, bagus sekali Bu. Untuk komitmennya nih Bu, untuk komitmen dari diri Ibu sendiri dalam melaksanakan apa yang sudah Ibu sampaikan itu dalam pengembangan diri Ibu sebagai guru.
saya berkomitmen untuk kedepannya anak-anak akan belajar lebih giat lagi, lebih efektif lagi sesuai dengan waktu yang kita berikan. Oke. Selain itu, mungkin yang saya ingin tanyakan kembali, Bu, untuk pelibatannya, Bu, dari apa yang Ibu sampaikan kan perencanaan ingin membuat media dan memajangnya di di Iya. kelas itu. Siapa yang akan Ibu libatkan? Teman sejawat Teman yang sejawat. mampu membantu saya untuk membuat media-media tersebut. Ada yang lain, Bu, selain teman sejawat? Bapak kepala sekolah barangkali, Mungkin juga anak atau keluarga di anak-anak, rumah. ya. Oke. Oke, baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih Ibu sudah menyampaikan hasil refleksinya dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Jadi dari secara garis besar dari saya sendiri sudah sama seperti apa yang Ibu sampaikan tadi. Dari hasil pengamatan saya secara keseluruhan Ibu sudah mampu membawa anak-anak mencapai tujuan pembelajaran. Tetapi ada beberapa catatan yang mungkin bisa sebagai bahan refleksi Ibu untuk ke depan dari segi pelaksanaannya, yaitu di bagian strategi. Di awal Ibu menyampaikan ingin melaksanakan diferensiasi produk. Kemudian Ibu memenuhi itu dari segi minat murid yang berbeda-beda. Itu saya belum nampak, saya lihat pada saat pembelajaran itu. Ini karena mengingat waktu itu terbatas, sehingga yang kasih PR di rumah untuk mengelompokkan anak-anak tersebut yang terima kasih Ibu sudah hadir. Terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dari hasil tindak lanjut Ibu tadi terkait dengan pembuatan media yang ingin Ibu pajang di kelas itu bisa terlaksana dengan baik. Dan saya tunggu untuk kabar berikutnya bagaimana, apakah ada perubahan atau seperti apa. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Selamat Sukses siang.